Nah, Anda kalau dari Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? bertanya dulu lah, bertanya dulu. Nanya dulu. Apa Ah. tuh? Pertanyaannya apa tuh? Saya mau nanya ini. Itu kan saya pernah baca tentang Imam Sahih. Kenalnya Imam Sahih ya? Imam? Sahih. Imam Sahih? Siapa Imam Sahih? Baru dengar saya. Yang menulis hadis sampai dengan 600.000 hadis. Jadi Imam Sahih itu Sahihain ada dua. Sahihain itu ada dua. Jadi ada Bukhari, ada Muslim. Nah, terus kenapa dengan itu? Mau tanya yang ini, yang Muslim nih, Imam Sahih Muslim ini. Kenapa? Kan ada 600.000 hadis dikumpulkannya kan gitu ya, betul ya? Dia mengunjungi dan mengumpulkan 600.000 hadis. Nah, saya baca literasinya, dia itu lahir pada tahun 810 Masehi dan meninggal 870 Masehi. Nah, berarti kalau dikurangi 870 Masehi, dikurangi 810 Masehi, berarti usianya 60 tahun kan gitu ya? Terus? Betul kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini. Kalau misalnya 600.000 hadis dia bisa kumpulkan, dibagi usianya 60 tahun, berarti dalam satu hari dia bisa mengumpulkan 10.000 hadis, kan gitu ya? Nah, gini. Bukan 10.000 hadis, 24 jam itu kita lihat berapa menit, kan gitu. Kalau dari hadisnya keseluruhan kita total, dia dapat hadis itu ya 15 menit satu hadis. Sambil ngeceknya. 15 menit satu hadis. Nah, pertanyaan saya kan begini. Nah, pertanyaan saya, dalam satu hari dia kan 10.000 hadis. Nah, kalau dibagi dalam 24 jam, berarti itu dia bisa mengumpulkan satu jamnya itu 416 hadis, betul ya? Bukan 416 hadis. Satu hadis itu 15 menit dalam umurnya itu. Gini loh, dengar dulu. Kau dari literasi dari mana dapat kayak gitu? Cobalah baca di Google, ya di Google. Google literasinya. Kau baca dulu Pak ya, dari bukunya langsung. Bagaimana Imam Muslim itu? Kok dari Google? Bagaimana dia mengumpulkan hadis, kan gitu. Bagaimana dia merawi hadis, bagaimana dia melihat sanad hadis, ada dijelaskan. Enggak, saya mau nanyakan yang ini. Dia mengumpul hadis itu mengumpul hadis sampai 600.000 hadis. Saya baca literasinya. Nah, dia lahir pada 810 tahun Masehi dan meninggal 870 tahun Masehi. Nah, kalau dikurangi ada usia 60 tahun. Nah, kalau dibagi 600.000 dibagi 60 tahun berarti dalam satu hari itu 10.000. Betul nggak? Betul nggak? Hitungan kau kayak gimana? Sahihain 600.000 hadis itu terdiri dari Bukhari dan Muslim. Lalu poinnya apa? Yang saya mau tanyakan gini, saya baca literasinya itu bahwa dia bisa mengumpulkan dalam satu hari itu 10.000 hadis. Nah, kalau lalu apa poinnya gitu? Nah, dan poinnya, bagaimana dia cara mengumpulkan dalam satu hari itu 10.000 hadis? Lah, gampang kayak gitu. Nah, gimana caranya? Kalau dia menemui seseorang, dia ambil beberapa hadis. Nah, lalu dia lihat sanad dan rawinya. Nah, kapan dia makan, kapan dia minum, kapan dia apa? Sambil dia ngobrol kan juga bisa. Lah, kayak gimana? Kita aja sambil ngobrol, sambil debat bisa. Apalagi kalau cuma mendengarkan hadis, mencatat hadis sambil ngobrol, sambil makan apa? Kok itu aja susah gitu loh mencernanya. Enggak, ini masuk logika tuh cuman ini. Masuk logika tuh cuman ini. Ya, masuk logika. Karena Muslim itu satu hadis dia 15 menit itu satu hadis, bukan 10.000 hadis seperti yang kau katakan. Enggak, bagaimana dia bisa mengumpulkan dalam gini aja. Gampang, ya 15 menit satu hadis. Ya kalau kita jalan kaki aja udah berapa lewat kampung, kan gitu. Berapa jauh?
kasih dulu saya secara logika dulu, secara logika hitungannya, logikanya gimana? Kita aja udah berapa diskusi nih, berapa menit? Udah berapa poin kita dapat? Bentar, tadi kita udah berapa lama diskusi, berapa poin kita dapat? Belum ada 1 menit. Lah, belum ada 1 menit, kayak gimana? 5 menit, ada berapa poin yang kita dapat? Lebih dari 5 udah. Nah, bukan itu yang saya tanyakan, bukan 5 poin. Dia bagaimana? Lah kan logikanya kayak gini. Ya, logikanya kayak gini. 5 menit aja kita diskusi ya, ringan gitu. Lebih dari 5 menit ya, kita udah dapat lebih dari 5 poin. Kayak gimana sih? Nah, bagaimana dia bisa mengumpulkan saya mau minta tunjukkan dulu samamu. Kau dapat dari mana literasi 600.000 hadis itu dari mana? Imam Sahih. Dia mengumpul hadis 600.000 mengelilingi. Ya dari mana? Kitab apa? Dibilang dari Google, dari kitab apa? Aduh, dari Google. Enggak, itu betul nggak? Saya tanya dulu, betul atau enggak? Salah kau. Gimana sih? Tuh ya, nih hadis Muslim itu ya. Hadis Muslim itu ada 4.000 hadis tuh, hadis unik 4.000 ya. Terus ya seperti Imam Al-Khuli hadis 7.275 termasuk pengulangan dari Imam Nawawi. Dari mana kau dapat 600.000? Ngaco. Ini aja Abu Daud ya, Sunan Abu Daud ya. Cuma ada berapa hadis juga. Muslim tanpa terulang semuanya sekitar 2.980 hadis. Kau dapat dari mana 6.000 hadis? Ngaco. Makanya baca kitab Muslimnya. Makanya dibagi-bagi berapa dalam 1 hari itu dia dapat, berapa menit dia dapat 1 hadis, itu sekitar 15 menit 1 hadis. Ya wajar lah kalau 15 menit 1 hadis, gampang. Berarti literasi yang saya baca di Google itu nggak bener lah ya gitu ya. Makanya kok ilmunya Google, Pak. Orang kitabnya ada, Islam tuh ya, kitab Islam tuh ada tuh. Nggak sembarangan. Enggak, saya nggak tanya kitabnya. Iya, masalahnya gini, Islam itu nggak lepas dari kitabnya. Islam itu bukan dari Google. Enggak, saya tanya itu. Gitu. Berarti nggak ya, betul. Nggak betul lah. Oke lah, kalau nggak betul nggak masalah udah. Ya gini, boleh saya balik tanya, daripada kan Anda memikirkan berapa menit dia dapat 1 hadis ya, dapat berapa dia dalam sehari, terus umurnya berapa lama. Saya mau tanya dulu ya, 1 tambah 1 tambah 1 apa betul sama dengan 1 atau 3? Kalau itu nggak usah dijawab. Anda kan udah tahu sendiri jawabannya. Berapa? Ya 3 lah. 3. Tuhan Anda ada berapa? 1. Siapa Tuhan Anda? Yesus. Yesus, bukan Bapa yang di surga? Sama. 2 udah berarti. Enggak, 1. Kan kau susah. Roh Kudus Tuhan juga? Bukan, itu bukan Tuhan. Rohnya Allah. Oh, bukan Tuhan. Rohnya Tuhan. Berarti ada berapa tuh? Yesus, Bapa, Roh Kudus ada berapa? 1, sama kayak seperti kayak gini. Loh, 1 tambah 1 tambah 1, kata kau 3 tadi, Pak. Bukan gitu. Lah, kan susah kan. Ini anak SD pun bisa ngitungnya gitu loh. Tadi bilang 1 tambah 1 sama Iya. 1 sama dengan 3. Dengar dulu kan. Nah, saya bilang 3. Nah, kalau sama Kristen bukan begitu. Coba 1 kali 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 1. 1 tambah 1 2. 1 kali 1 berapa? Oh, 1 kali 1 1. Ya udah 1 memang. Oh, berarti ada 2 digit satunya. Enggak. Kan 1 kali 1 ada 2 digit gitu. Kan gitu. 1 kali 1 sama dengan berapa? Iya, coba kau 1 kali 1 tulis. Ada berapa satunya yang kau tulis coba? Ada 2. Nih, saya tuliskan ya. Saya tuliskan. Nih ya. Ada berapa digit satunya? 1
kali satu. Ada berapa digit satunya? Itu Nih. 2 kalau kayak gitu, tapi hasilnya Nih 1 kali Iya. 1 kali Iya. 1. iya, hasilnya bukan itunya, Ya hasilnya memang 1. Ya sudah, Halo? itu jawabannya. Iya, Satu. berarti Tuhanmu ada 3 kali kan? Kan gitu. Berarti Tuhanmu ada 3 kali yang kau anggap 1. Tetap aja 3 digit satunya. Macam mana? Aduh. Jadi kayak gini berarti saya mau tanya yang benarnya kayak gimana? Yesus dikali dengan Bapa gitu. Bukan matematika. Lah, makanya yang kita hitung nih kan matematika dari tadi. Tuhan itu kan bukan matematika. Ya iya, masalah hadis tuh bukan matematika juga, kayak gitu. Gak usah mikirin hadis. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kalau kau mau dihitungnya kali juga gitu ya, tetap ada 3 digit satunya itu. Kita bukan bicara kalau perkalian, bukan bicara digitnya, tapi bicara jumlahnya. Gitu. Bukan Iya. digitnya. Nah, Gini. 1 kali 1, dengar. 1 kali 1, walaupun miliaran satunya, tapi jumlahnya tetap 1. Ya udah kayak gini, coba Yesus adalah Tuhan, betul? Nah, betul. Bapa adalah Tuhan, betul? Sang Firman. Iya, 1 dikali 1 tuh. Nah, 1. 1 ya, 1. 1 dikali 1 ada berapa digit satunya? Bukan digitnya, jumlahnya. Digitnya yang saya tanya kalau kali. Kalau digitnya sama. Bukan jumlahnya. Karena bukan tambahan gini, karena bukan tambahan atau kurangan. Kalau ya pembagian atau perkalian itu digit satunya berapa dihitung? Kalau bicara digitnya itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadinya. Berapa? Kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Kan gitu. Nah, jangan dihitung digitnya, dihitung jumlahnya. Nah, kalau kau ubah ke kalian kan kayak gitu. 1 kali 1 Yesus kali Bapa kali Roh Kudus gitu. Jadi nyampur mereka, nyampur gitu. Gitu Pak. Jadi kayak gini aja. Artinya apa? Ya tidak usah susah-susah ya. Masalah konsep ketuhanan aja nggak bener gitu di Kristen. Ngapain mikirin Sahih Bukhari atau Muslim yang Anda nggak tahu gitu loh. Gimananya enggak? Ntar nanti saya kasih suatu saat, nanti saya akan kasih data. Tentang itu nanti saya akan live lagi. Nanti saya akan kasih data ya. Nanti. Iya, silakan. Benerin dulu matematikanya gitu. Kalau perkalian saya hitung digitnya. Karena apa? Karena kalau saya lihat Yesus 1 pribadi, Roh Kudus 1 pribadi, terus Bapa 1 pribadi, kan gitu. Artinya ada 3. Nah, kalau kau maunya kali 1 kali 1 kali 1 ya tetap aja 3 digit juga satunya. Aduh. Jumlahnya. Kalau hitung digitnya sama dengan itu 1 tambah 1 tambah 1 jadinya. Kan gitu dia. Jadi hitungnya Iya. bukan dilihat digitnya, tapi jumlahnya, hasilnya. Kalau kau mau maksa ke jumlah kayak gini, 1 Yesus kali 1 Roh Kudus kali 1 Bapa sama dengan 1. Sekarang cara kau mengali itu menyatukannya kayak gimana? Menyatukan Yesus, Roh Kudus dan Bapa tuh kayak gimana? Coba. Nah, saya terangkan ya. Kayak gimana? Ini pertanyaan saya ya. Bagaimana menyatukan Tritunggal tersebut? Tuh. Nah, ini di dalam tubuh manusia terdapat apa di dalam tubuhnya? Terdapat apa? Ada nafsu, ada jiwa, ada roh. Nggak bisa ke manusia. Kalau di manusia nih banyak elemennya. Ada nafsu, ada akal, ada jiwa, ada roh. Banyak.
Ya, dengar. Di dalam diri manusia itu ada tubuh, betul? Ada roh, ada jiwa, betul? Nafsu ada juga. Iya, iya. Tapi Ada berapa udah? Ada nafsu 4 udah. itu Loh, enggak. nafsu aja 4 udah. Yang kau sebutkan kayak gimana sih? Tambah akal 5. Ayo. Itu. Lalu apa yang Anda maksud? Kalau yang nggak cocok dengan manusia, cari contoh lain. Karena manusia itu banyak elemennya. Ayo, cari contoh yang lain. Tadi gimana tadi bagaimana menyatukannya Bapa, Roh Putra Kudus? dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu hakikat, 3 peranan. Cara menyatukannya? Cara menyatukan begini, sama seperti dengan tubuh manusia. Tubuh, roh, jiwa itu tidak bisa terpisah. Tubuh, jiwa dan roh itu tidak bisa terpisah, tetapi bisa Baik. dibedakan. Oh, bisa Tetapi dibedakan. Bisa dibedakan. Jadi baik, saya ikuti aja Anda. Berarti yang menampung tubuhnya siapa? Yesus. Nggak, dengar dulu. Ini dulu penjelasannya. Penjelasan saya dulu. Nanti baru dikomentar. Nah, saya jelaskan dulu. Tubuh, jiwa, dan roh itu tidak bisa dipisahkan di dalam diri manusia. Betul? Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada roh ketika manusia itu bisa bernapas, bisa bekerja. Ya kan? Itu menandakan bahwa manusia itu di dalam diri manusia itu di dalam tubuhnya ada roh. Karena apa? Yang menggerak. Saya ikuti aja dulu. Ya, tidak, karena yang di dalam diri yang menggerakkan tubuh itu yaitu roh. Nah, bagaimana kita bisa tahu ketika manusia itu menangis, mengeluarkan air mata, ya kan? Di dalam diri manusia ada jiwa. Nah, itu bagaimana meresponnya? Itu mengeluarkan air mata, kan itu. Tubuh mengeluarkan. Yang saya tanya ini langsung saya ngerti itu. Yang menampung tubuhnya siapa? Berarti Yesus gitu. Nah, itu satu. Iya, yang menampungnya, yang jasad kata Anda, yang jasad yang mana? Berarti Yesus yang jasad tuh, gitu. Bapak itu Sang Firman. Roh Kudus itu rohnya Tuhan. Oke. Itu anaknya. Jasadnya, gitu. Ya, di dasarnya. Baik. Pertanyaannya gini, ketika Yesus di tiang salib, jasadnya mati, rohnya ikut mati nggak? Nah, begini, itu pertanyaan. Dijawab dulu. Ketika Yesus di tiang salib, jasadnya mati, rohnya ikut mati nggak? Nah, kalau dia secara kemanusiaan, ya kan, secara kemanusiaan, tubuhnya mati. Iya, rohnya yang saya tanya ikut mati nggak? Nggak mati. Berarti beda, terpisah. Karena apa? Jasadnya yang mati, rohnya tidak mati. Artinya apa? Roh dengan jasad itu terpisah, nggak satu. Karena apa? Jasadnya aja yang mati, rohnya tidak ikut mati. Artinya terpisah. Gimana sih? Aduh, kacau. Ada terpisahnya. Lah, waktu Yesus jasadnya mati, rohnya ikut mati nggak? Nggak mati, tapi tubuhnya mati. Kalau tubuhnya mati, rohnya nggak ikut mati, berarti roh dengan tubuh Yesus itu terpisah. Nggak sama. Artinya apa? Nggak satu mereka. Makanya gini, Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Itu doktrin pula yang Anda bawa. Nggak ada kayak gitu ayatnya juga. Coba buka di dalam Yohanes 1 ayat 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 nomor 18. Apa itu? Bacalah situ, Ustadz. Kan Ustadz kan orang baik kan? Nah, coba baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Ia yang benar, orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terpisah menurut 1 Petrus 3. Perhatikan ini. Ya. Yang mati jasad,
roh itu dibangkitkan menurut roh. Beda roh dengan jasad Yesus, nggak satu. Ayo, karena rohnya tidak ikut mati. Ya memang orang nggak mati. Iya, makanya berarti beda. Antara jasad dan roh itu terpisah berarti. Nggak satu. Tetapi kan Yesus itu kan tidak dipisahkan rohnya dengan Lain jasad. halnya kayak gini, Pak. Kalau Anda katakan satu, Yesus, Bapa, dan Firman atau Roh Kudus satu dalam tubuh Yesus. Ketika dia di tiang salib, maka rohnya juga mati, firmannya juga mati. Baru dia dikatakan satu, ya terikat dalam jasad Yesus. Karena kalau ini coba kita lihat di tiang salib, jasad Yesus mati, tapi rohnya kagak. Berarti apa? Beda mereka. Tapi tidak bisa dipisahkan. Lah, Tidak bisa contohnya, dipisahkan. Pak, ketika Yesus mati, ya jasadnya yang mati, rohnya enggak mati. Artinya apa? Terpisah. Bentar dulu biar Anda paham. Artinya jasad Yesus dengan roh Yesus terpisah. Gimana sih? Terpisah tetapi tidak bisa dipisahkan. Terpisah tapi tidak bisa dipisahkan tuh gimana ceritanya? Bentar. Terpisah tapi tidak bisa dipisahkan tuh macam mana ceritanya? Ini 1 Muter-muter, Petrus 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh. Nah, tetapi yang telah dibangkitkan. Baca selanjutnya. Yang mana yang dibaca lagi? 19-nya. Ini dulu kita bahas dulu, jangan pindah dulu. Ya, bentar, jangan sepenggal. Baca 19-nya coba. Nah, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh di dalam penjara. Nah, baik. Rohnya pergi, jasadnya mati, betul nggak? Nah, sebelum itu rohnya pergi, jasadnya mati, betul? Ini dulu kita terpisah kan roh dengan jasadnya. Ayo. Ya, ini dulu kita bahas dulu 18, jangan kita ke 19. Loh, kenapa 19-nya mau ditinggal? Kan tadi kan tanya yang mati itu manusia atau siapa kan gitu kan. Udah, saya paham 18 itu kata Anda jasadnya yang mati, oke? Rohnya kemana? Rohnya, ya kan? Rohnya itu kembali kepada sang firmannya itu. Berarti terpisah, nggak satu. Nggak satu rohnya dengan jasadnya berarti. Kalau gini, kalau yang dinamakan satu, jasad dan rohnya ketika Yesus mati, rohnya ikut mati, baru satu namanya. Kalau rohnya jalan-jalan, jasadnya mati, artinya terpisah mereka, nggak satu. Sedangkan manusia aja mati, itu rohnya nggak mati. Makanya roh manusia dengan jasad manusia memang beda. Makanya saya bilang nggak cocok manusia. Kalau dianalogikan manusia, nggak cocok. Ayo. Makanya kan kita harus paham dulu di sini. Kalau kita belum paham di sini, kita nggak akan bisa clear nanti. Nih, jasad saya mati, ya. Lalu roh saya kemana? Ke barjah. Jasad saya dengan roh saya nggak satu, beda tempat. Terpisah gitu. Anda mau menganalogikan Tuhan Anda dengan jasad, roh, dan jiwa. Nggak cocok karena roh dan jasad itu terpisah. Nggak satu mereka. Tapi aneh, Pak, perkataan Anda tadi. Ya, mereka tidak bisa dipisahkan tapi terpisah. Itu macam mana itu? Kayak gimana tuh? Saya kan ini tadi, makanya kan tadi kan kita kan dari awal dulu kan saya tanya, kan Anda bertanya yang mati itu siapa? Manusia. Pasti rohnya terpisah. Saya bilang tidak terpisah, rohnya tidak terpisah. Nah, makanya di dalam di dalam surat saya lupa itu yang waktu datang Maria itu dia malaikat bertanya, kenapa kau mencari yang hidup?
yang hidup di antara orang yang mati. Nah, kenapa engkau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Berarti roh dan tubuhnya itu tidak mati. Nah, roh dan tubuhnya itu tidak mati. Nah, pertanyaan, waktu dia mati rohnya terpisah. Rohnya secara kemanusiaannya itu terpisah, tetapi secara keilahiannya dia tidak terpisah. Oh, berarti Nah, rohnya dengan gini, berarti roh dengan jasadnya bisa cabut pasang berarti kalau kayak gitu. Makanya Itu makanya pembenaran, Pak. Bisa cabut pasang Makanya kayak gini. gitu. Makanya kita tanya dulu, makanya kita membicarakan Yesus itu di mana dulu? Secara kemanusiaannya kah atau secara keilahiannya, supaya kita paham dulu. Nah, Lah, kalau dia Yesus, secara kemanusiaan, Pak, gini, saya kasih ayat ya. Ayat Anda, ya kalau mengakui Yesus itu Tuhan, dia adalah penyesat. dari mana Anda bilang penyesat? Ini saya, Nah, oke. Bentar. Bentar ya. Saya carikan ayatnya. Tunggu. Sabar ya. Nih. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Anda adalah penyesat. Nih, apa kata kitab Anda? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Tuh. Amik Anda buka dulu, Pak. Nggak ada suaranya. Miknya ya. Pak, 2 Yohanes berapa 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Oke. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Nah, memang betul. Iya. Bentar, saya mau tanya dulu. Anda mengakui nggak Yesus itu adalah manusia? Yesus Bukan Tuhan secara, tuh. Makanya saya bilang, dengar, makanya saya bilang secara manusia. Pak. Ya, Anda memang penyesat berarti. Ya, di sini nggak ada Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan, nggak ada. Kalau Anda akui Yesus itu bukan Tuhan, dia datang sebagai manusia, Anda betul. Tapi kalau Anda katakan Yesus itu manusia dan dia adalah Tuhan, Anda penyesat. Nggak Anda akui berarti ini ayat. Ya benar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Memang dia datang sebagai manusia, betul. Bukan sebagai Tuhan kan? Dia bukan sebagai Tuhan datang. Berarti dia bukan Tuhan, betul? Tuhan dia, Tuhan. Nah, berarti Anda penyesatnya. Karena apa? Di sini tertulis kayak gini. Anda lihat tulisannya sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambah. Nah, saya tanya, makanya kan Yesus itu datang sebagai manusia. Kenapa dia datang sebagai manusia? Untuk menyelamatkan manusia. Iya, dia bukan gini, dia datang tuh bukan sebagai Tuhan, bukan. Dia datang dengar dulu, dia datang sebagai manusia. Tujuannya apa? Bukan sebagai Tuhan. Menyelamatkan manusia. Nah, dia tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Di mana dia Tuhannya? Yang menyelamatkan itu. Kalaunya udah mengatakan Yesus Tuhan, penyesat, Pak, kata ayat ini. Karena apa? Gini, bentar dulu, Anda pahami ayatnya. Kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia, ya, berarti Anda penyesat. Tidak sebagai manusia, sebagai apa? Bisa Tuhan, bisa malaikat, bisa hewan, bisa apapun. Kalau Anda akui Yesus selain manusia,
Anda penyesat kata ayatnya. Tidak. Banyak Baca yang betul, baca yang betul. Dengar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku, Saya baik. mengakui Yesus sebagai manusia. Anda akui nggak sebagai manusia? Akui kan? Akuin. Ya udah, berarti bukan Tuhan dia. Makanya saya bilang Yesus itu Tuhan sepenuhnya. Nah, kalau Anda akui sebagai manusia dan Tuhan, Anda penyesat. Loh, kayak gimana bunyinya kayak gitu? Coba Anda pahami. Kok saya yang disalahin? Jangan Anda tambah-tambahi ayat Anda sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Tuhan, bukan. Konteksnya kita lihat dulu, kalau ini dia sebagai manusia, nah memang dia sebagai manusia. Nah sebagai ilahi apanya? Nah kan itu. Di mana nggak? Pak, gini aja dah, biar Anda paham. Di mana dikatakan di Yohanes ini, kalau mengakui Yesus sebagai ilahi, dia bukan penyesat. Mana ayatnya? Kalau di dalam konteks ini tidak ada. Ya nggak ada, udah tahu tuh Anda. Loh, Anda sendiri udah tahu nggak ada ayatnya dia sebagai Tuhan. Nah, kita jangan lihat satu konteks ini, kita harus lihat konteks yang lain. Gitu loh. Lah, gitu. Kalau lihat konteks yang lain, Yesus itu hamba Tuhan, Pak. Kata Paulus pun dia hamba Tuhan, bukan Tuhan. Nah, di mana dia sebagai Tuhannya? Harus kita lihat lagi. Makanya setiap firman itu, Alkitab itu beda-beda konteks. Di mana dia salah, Pak. Gini. Dengarkan saya. Kata Yesus, Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Terus Betul. Yesus itu menyembah Tuhannya. Terus Yesus itu punya Tuhan. Dan kata Paulus, Yesus itu pun hamba Tuhan. Dia punya Tuhan. Betul. Itu konteksnya dia sebagai manusia. Iya. Sebagai konteks memang bukan Tuhan manusia. Dia. Di dalam hal bicara ini konteksnya sebagai manusia, betul. Di dalam konteks yang lain dia berbicara sebagai ilah Tuhan ada. Ya sudah, Anda tetap ngotot ke ilahi kan? Mana ayatnya mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan penyesat? Mana itu? Ya. Ayo, mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan penyesat. Mana ayatnya? Karena jangan Anda tambah-tambah 2 Yohanes 1 nomor 7 nih sebagai manusia doang. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu itu. Itu mau Anda bawa? Mau saya bantah? Bentar dulu. Ya, apa? Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10:30 gitu. Nah, Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu dia ngomong sama Filipus, bukan untuk Kristen. Gimana pula? Dia ngomong sama Filipus dan Thomas, bukan ngomong untuk Kristen. Tadi kan dibilang di mana Yesus sebagai ilahinya, saya setuju. Tadi sudah. Coba di mana? Yohanes 14 nomor 6 tuh di mana dia ngaku ilahi? Nggak ada. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, dia ngaku jalan bukan Tuhan. Itu siapa? Itu Yesus Tuhan. Bentar. Pada masanya Nabi Musa pun jalan, Abraham pun jalan, bukan Tuhan gitu. Gak ada di Yohanes 14 nomor 6 Yesus itu ngaku Tuhan. Gak ada, dia ngaku jalan, perantara ke Tuhan. Gimana sih? Aduh. Lucu juga Bapak ini ya. Tapi enak sih. Saya aku enak diskusi sama dia meskipun ngotot-ngotot teman-teman. Nah, ini. Nih. Nah, Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 pula. Apa? Gak ada juga di situ dia ngaku Tuhan. Ayo. Nah, Yesus sarapan.
Nah, kemana dia? Ada. Pak Ustadz. Kenapa? Nah. Aduh, ini mana nih Pak Ustadz yang ganteng? Ini mana kabarnya nih Pak Ustadz yang ganteng? Halo Pak Ustadz. Kenapa? Iya. Izin dulu. Ya udah nanti kita sambung ya. Silakan naik kembali nanti ya. Oke. Oke.